Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 2104238. Di video ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik, langsung saja dengan judul Konsep tentang Dasar Administrasi Pertanahan. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan BPN. Landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam bab 95 tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat. Catur tertib pertanahan. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan uang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. 4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan. 5. Meningkatnya pembangunan. Dengan kondisi tersebut, pengaturan terhadap tanah sangat dibutuhkan. Disinilah administrasi pertanahan memegang peranan yang sangat penting. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah ataupun swasta, yaitu 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, dibuatlah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup. Adapun gambaran tentang kondisi dari masing-masing tertib tersebut sebagai berikut. 1. Tertib hukum pertanahan. Upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya dimaksudkan agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan sebagai berikut. A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif. B. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif. Yang C. Semua pihak yang menguasai dan atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi pertanahan.
Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah, terutama dilakukan dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya uang dan modal, menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat, dan tidak berbelit-belit berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan hal berikut. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, serta jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. B. Terdapat mekanisme prosedur atau tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat, dan murah, tetapi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten. C. Penyampaian warkat yang berkaitan dengan pemberian hak dan penyertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan, dan terjamin keamanannya. Dan yang ketiga, tertib penggunaan tanah. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan ketika tanah telah digunakan secara optimal, serasi, dan seimbang sesuai dengan potensinya guna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional. B. Penggunaan tanah di daerah perkotaan telah dapat menciptakan suasana aman, tertib, lancar, dan sehat. C. Tidak terdapat benturan kepentingan antar sektor dalam peruntukan penggunaan tanah. Keempat, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Hal ini merupakan upaya untuk menghindarkan kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah, dan menjaga kualitas sumber daya alam serta pencegahan pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup, baik karena alam maupun tingkah laku manusia. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan ketika penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang upaya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. B. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaannya telah dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. C. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah telah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, setiap langkah dan gerakan pemerintah dalam bidang pertanahan harus senantiasa memperhatikan catur tertib tersebut sebagai lingkaran kebijaksanaan pemerintah dengan administrasi pertanahan sebagai porosnya. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, penguasaan, dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah. 1. Penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Fungsi ini sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 UPA, yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Penggunaan tanah dibedakan menurut dua jenis penggolongan berikut. A. Penggunaan tanah pedesaan. Ini pertanian dan peternakan. Yang B. Penggunaan tanah perkotaan seperti pemukiman, jasa, instansi. Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisis lapangan dikaitkan dengan kebijaksanaan rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan dan penggunaan tanah atau land use planning.
Yang kedua, penataan penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform yang meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6 atau fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 7 atau pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi. Pasal 10 tentang asas bahawa setiap pemilik tanah harus menggarap atau mengusahakan sendiri tanahnya dan pasal 17 pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. Yang ketiga, pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 UU PA, hak menguasai negara dan memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dan yang keempat, pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UU PA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan A. Pengukuran, pemetaan, dan pemukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, masing-masing mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan. Kewenangan tersebut meliputi 1. Izin lokasi, 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan, 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenti, 6. Penetapan tanah wilayah, 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, 8. Izin membuka tanah, dan yang terakhir 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.